Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan hijau dan udara sejuk, hiduplah seorang lelaki sederhana bernama Kabayan bersama istrinya, Iteng. Kabayan dikenal sebagai sosok yang santai, sering melontarkan humor yang cerdas, tapi juga sering dianggap sebagai pemalas. Iteng yang sehari-hari menjadi tulang punggung bagi keluarga, mulai merasa lelah dengan kebiasaan Kabayan yang lebih sering bersantai di balai-balai bambu di depan rumahnya sambil menggulung rokok daun. Suatu pagi saat Kabayan sedang menikmati segelas kopi, Iteng dengan nada serius berkata, "Kabayan, kalau kamu terus begini, kita mau makan apa? Hidup itu butuh usaha, bukan cuma ngandelin keberuntungan." Kabayan dengan senyum tipisnya yang khas menjawab dengan santai, "Teng, hidup teh seperti air di sungai. Ngalir wae, pasti sampai ke laut juga." Namun kali ini Iteng tidak tertawa seperti biasanya. Ia menantang Kabayan untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi suami yang bertanggung jawab. Jika tidak, Iteng mengancam akan pulang ke rumah orang tuanya. Kabayan yang meskipun santai tidak mau kehilangan istrinya, akhirnya setuju menerima tantangan itu. Kabayan pun mulai perjalanan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, yaitu mencari ladang untuk dikelola. Dengan hanya membawa cangkul tua yang sudah karatan dan bekal nasi bungkus dari Iteng, ia berjalan jauh hingga ke ujung desa. Di sepanjang perjalanan, beberapa warga desa yang mengenal Kabayan berhenti untuk mengejeknya. "Kabayan, serius mau kerja? Jangan-jangan cuma cari angin sambil leyeh-leyeh," ujar salah seorang tetangga sambil tertawa. Kabayan seperti biasa menjawab dengan gaya bercandanya, "Cari angin juga butuh tenaga, Kang. Kalau ketemu rezeki di jalan itu mah bonus." Tetangga hanya menggelengkan kepala, menganggap Kabayan tidak serius. Namun, Kabayan tetap melanjutkan langkahnya, hingga akhirnya ia tiba di sebuah ladang terlantar yang dipenuhi rumput liar setinggi pinggang dan batu-batu besar yang berserakan di mana-mana. Kabayan berdiri di tengah ladang itu, menggaruk kepalanya sambil berpikir, "Ladang ini teh kayak aku, kelihatannya nggak ada harapan. Tapi kalau dirawat, siapa tahu hasilnya bagus." Dengan tekad yang baru, Kabayan mulai mencangkul, meskipun kerikat mulai bercucuran di bawah terik matahari. Sore harinya Iteng datang membawa bekal makanan. Ia terkejut melihat Kabayan benar-benar bekerja. Namun, seperti biasa ia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. "Kabayan, kamu yakin bisa panen dari ladang ini? Rumputnya lebih tinggi dari kamu." Kabayan tertawa kecil dan menjawab, "Rumput tinggi karena nggak ada yang perhatikan. Kalau aku perhatikan, rumputnya juga bakal malu tumbuh tinggi." Iteng meskipun kesal dengan candaan Kabayan akhirnya ikut membantu mencabut rumput liar. Hari demi hari Kabayan mulai terbiasa dengan kerja keras. Namun, kabar bahwa Kabayan mulai bertani menyebar ke seluruh desa. Beberapa tetangga datang melihat, tetapi bukannya memberi semangat, mereka malah mengejeknya. "Kabayan, jangan-jangan kamu cuma akting kerja. Besok juga pasti malas lagi," kata seorang warga. Kabayan hanya tersenyum dan menjawab, "Kalau aku malas, itu artinya aku sedang menghemat energi untuk panen besar nanti." Saat bekerja di ladang, Kabayan teringat cerita orang tuanya tentang sebuah pohon ajaib yang disebut pohon impian. Konon, pohon ini dapat menghasilkan buah yang luar biasa, tapi hanya bisa tumbuh jika ditanam dengan penuh kesabaran dan kerja keras. Teringat cerita itu, Kabayan memutuskan untuk mencobanya. Ia membeli biji pohon dari seorang pedagang keliling.
meskipun Iteng meragukan keaslian biji tersebut. "Kabayan, kamu yakin ini bukan tipu-tipu?" tanya Iteng. Kabayan menjawab dengan keyakinan. "Pohon ini akan membuktikan bahwa impian bisa jadi kenyataan kalau kita berusaha." Menanam pohon impian ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kabayan harus mencangkul tanah yang keras, menanam biji dengan hati-hati, dan menyiramnya setiap hari. Kadang-kadang, ia merasa putus asa, terutama saat matahari terlalu terik atau serangga menyerang ladangnya. Namun ia tetap bertahan. Ternyata, kerja keras itu lebih berat daripada bikin orang ketawa, gumamnya suatu sore. Hujan yang turun deras suatu pagi menjadi berkah bagi Kabayan. Ladangnya yang tadinya kering, kini mulai terlihat subur. Ia bersyukur. "Hujan, hujan, kamu teh sahabat aku. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah menyerah." Beberapa minggu kemudian, pohon impian Kabayan mulai tumbuh. Daunnya hijau segar, batangnya kokoh. Namun cobaan baru muncul saat ladangnya diserang oleh hama. Kabayan mencoba segala cara untuk mengusir hama itu, mulai dari membuat perangkap hingga memetik serangga satu persatu. Hama ini kayak masalah hidup. Kalau nggak dihadapi, makin banyak yang datang, katanya sambil terus bekerja. Beruntung sahabatnya Nandang datang membantu. "Kabayan, meskipun kamu sering malas, aku tahu kamu punya niat baik. Aku akan bantu," kata Nandang. Kabayan tersenyum dan berkata, "Sahabat sejati teh, anu ngabantu tanpa diminta. Hatur nuhun dang." Setelah berminggu-minggu penuh perjuangan, pohon impian Kabayan akhirnya berbuah. Buahnya bercahaya seperti permata memukau siapa saja yang melihatnya. Warga desa datang berkerumun, terpesona oleh keajaiban tersebut. Namun, tidak semua warga bersikap jujur. Beberapa dari mereka mencoba mencuri buah dari ladang Kabayan. Namun Kabayan sudah memasang jebakan di ladangnya. Ketika para pencuri tertangkap, ia memberi mereka nasihat. Kalau mau berhasil, jangan cuma ngambil punya orang. Usaha sendiri itu lebih berharga. Kabayan memutuskan untuk menjual buah impian itu di pasar. Orang-orang dari desa tetangga datang untuk membelinya, dan Kabayan kini menjadi petani sukses yang dihormati. Namun, seorang pedagang besar mencoba memonopoli buah Kabayan dengan harga yang sangat murah. Kabayan menolak dengan tegas. "Rezeki mah kudu dibagi rata. Aku jual ke siapa saja yang butuh, bukan cuma ke yang kaya." Tidak berhenti di situ, Kabayan juga mengajak warga desa untuk menanam pohon impian di ladang mereka. Ia membagikan benih secara gratis, dengan syarat mereka harus merawatnya dengan sendiri. Berkat Kabayan, desa tersebut menjadi makmur. Setiap rumah memiliki ladang dengan pohon impian yang berbuah lebat. Anak-anak desa belajar dari Kabayan tentang pentingnya kerja keras dan kejujuran. Hidup itu seperti menanam pohon. Kalau rajin dirawat, hasilnya pasti manis, katanya kepada mereka. Meskipun begitu, Kabayan sempat tergoda untuk kembali bermalas-malasan. Namun Iteng dengan bijak mengingatkannya, "Kabayan, sukses itu butuh konsistensi. Jangan menyerah di tengah jalan." Kabayan sadar dan kembali bekerja keras. Sebagai penghargaan atas usahanya mengubah desa, warga memberi Kabayan gelar tokoh inspiratif desa. Di hadapan seluruh warga, Kabayan berkata, "Impian itu harus dirawat. Jangan hanya berharap, tapi lakukan sesuatu. Kalau kita sabar dan kerja keras, rezeki pasti datang." Dengan begitu, Kabayan membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pemalas, tapi juga sosok yang bisa menginspirasi banyak orang. Ceritanya menjadi bukti bahwa kerja keras, kesabaran, dan kejujuran adalah kunci keberhasilan dalam hidup. Setelah keberhasilannya menanam pohon impian, kehidupan Kabayan berubah drastis. Ia kini dihormati sebagai sosok yang membawa perubahan besar bagi desanya. Namun, keberhasilan itu juga membawa tantangan baru bagi Kabayan.
warga desa mulai mengandalkan Kabayan untuk banyak hal. Mereka sering datang meminta saran, meminjam peralatan, atau hanya sekedar meminta Kabayan menyelesaikan masalah mereka. Kabayan meskipun senang membantu mulai merasa lelah dan bosan. Hingga pada suatu malam, ia duduk di bawah pohon impiannya yang rindang, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ia berbicara pada dirinya sendiri, "Aku teh pengen hidup tenang, tapi sekarang malah sibuk terus. Apakah ini harga dari keberhasilan?" Keesokan harinya, Kabayan memutuskan untuk mencari nasihat dari kakek tua bijak yang tinggal di puncak bukit. Perjalanan ke bukit itu tidak mudah. Kabayan harus melewati hutan lebat, menyeberangi sungai, dan menghadapi cuaca yang tidak menentu. Namun ia tetap melangkah dengan tekad. Dalam perjalanan, ia bertemu seorang pengembara tua yang membawa karung besar di pundaknya. "Hei Kabayan, apa yang membuatmu berjalan jauh di bukit ini?" tanya pengembara itu. Kabayan menjelaskan bahwa ia merasa terlalu banyak beban meskipun sudah berhasil. Sang pengembara tersenyum dan berkata, "Keberhasilan adalah ladang baru. Kalau tidak dirawat, ladang itu akan ditumbuhi rumput liar berupa keserakahan dan kelelahan. Ingat, tidak semua tanggung jawab adalah milikmu." Sesampainya di puncak bukit, Kabayan bertemu kakek tua itu yang sedang duduk di sebuah gubuk kecil. Sang kakek menyambut Kabayan dengan ramah. Setelah mendengar cerita Kabayan, kakek itu memberikan nasihat yang sangat mendalam. "Kabayan, pohon impianmu itu adalah simbol dari hasil kerja kerasmu. Tapi ingat, keberhasilan itu bukan untuk dipikul sendiri. Berbagi bukan hanya soal memberi hasil, tetapi juga berbagi sebagai tanggung jawab. Ajak warga desa untuk mandiri, bukan sekedar bergantung kepadamu." Kabayan terdiam lalu mengangguk. "Benar juga ya, Kek. Kalau terus begini, aku teh bisa capek sendiri." Setelah puas dengan nasihat-nasihat si kakek, Kabayan pun kembali ke desa dengan semangat yang baru. Ia mengumpulkan warga dan mengadakan pertemuan di bawah pohon impian. "Warga desa, aku senang bisa membantu kalian. Tapi aku juga manusia yang punya batas. Sekarang, aku ingin kita semua bekerja sama. Pohon impian ini tidak akan bertahan kalau hanya aku yang merawat. Kita harus saling membantu, bukan saling membebani." Warga desa terdiam, lalu seorang pria tua berkata, "Kabayan benar. Selama ini kita terlalu bergantung padanya. Sudah saatnya kita belajar lebih mandiri." Kabayan mulai mengajari warga desa bagaimana cara bertani yang baik, mulai dari memilih benih, menyiapkan tanah, hingga menghadapi serangan hama. Ia juga membentuk kelompok kerja agar setiap warga bisa berbagi tanggung jawab. Tidak mudah pada awalnya, karena beberapa warga masih malas dan mengandalkan orang lain. Namun Kabayan dengan sabar terus memberi semangat. "Kalau kalian malas, itu sama saja seperti menanam rumput di ladang sendiri." Lama-kelamaan, desa itu berubah menjadi lebih mandiri. Setiap rumah memiliki ladang yang sangat subur dan hasil panen yang melimpah. Tidak hanya itu, Kabayan juga mendorong warga untuk menjual hasil panen mereka ke desa tetangga. Desa yang dulunya sepi dan miskin kini menjadi pusat perdagangan kecil yang ramai. Warga desa tidak hanya menjadi petani, tetapi juga berdagang, pengrajin, dan bahkan membuka usaha makanan. Desa itu berkembang pesat, dan semua itu berawal dari pohon impian Kabayan. Namun perjalanan Kabayan belum selesai. Suatu hari seorang saudagar kaya dari kota datang ke desa itu. Ia menawarkan harga tinggi untuk membeli ladang Kabayan termasuk pohon impiannya. "Kabayan, ladangmu ini teh punya nilai tinggi. Kalau kamu jual ke saya, kamu nggak usah kerja lagi seumur hidup," kata saudagar itu sambil menunjukkan kantong penuh dengan uang emas. Kabayan berpikir sejenak.
tapi kemudian menjawab dengan senyuman. Ladang ini teh bukan cuma soal uang. Ini soal perjuangan, soal mimpi. Kalau aku jual, artinya aku mengkhianati semua yang sudah aku pelajari. Uang bisa habis, tapi mimpi yang dirawat akan terus bertumbuh. Saudagar itu terkejut, tapi ia menghormati keputusan Kabayan. Keputusan Kabayan untuk tidak menjual ladangnya membuat semakin dihormati. Anak-anak desa mulai memanggilnya Guru Kabayan, karena ia sering mengajarkan nilai-nilai kehidupan lewat cerita-cerita yang sangat sederhana. Ia mengajarkan bahwa keberhasilan tidak datang dari keserakahan, tetapi dari kerja keras, kesabaran, dan kebersamaan. Pohon impian Kabayan kini menjadi simbol harapan bagi seluruh desa. Tahun demi tahun berlalu, dan desa itu terus berkembang. Kabayan meskipun sudah tua tetap bekerja di ladangnya, ditemani Iteng yang setia. Mereka berdua menjadi saksi bagaimana pohon impian tidak hanya menghasilkan buah, tetapi juga kebahagiaan dan persatuan. Suatu malam, saat duduk bersama di bawah pohon itu, Kabayan berkata kepada Iteng, "Teng, aku teh nggak nyangka hidup kita bisa jadi seperti ini. Dulu aku cuma leyeh-leyeh, sekarang aku malah nggak bisa diam." Iteng tertawa kecil dan menjawab, "Kabayan, aku bangga sama kamu. Ternyata di balik candaanmu ada niat baik yang besar." Dan begitulah cerita Kabayan yang sederhana namun penuh hikmah terus hidup dalam ingatan warga desa. Ia membuktikan bahwa seseorang tidak diukur dari masa lalunya, tetapi dari usahanya untuk berubah dan memberikan manfaat bagi orang lain. Keberhasilan sejati bukan hanya tentang mencapai impian, tetapi juga tentang bagaimana kita berbagi dan membawa manfaat bagi orang lain.